Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis penyebab permintaan sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Ismawatin Mamalia, NIM 181026, Dia Ayu Permatasari 18 Ko 18 1081, Elvira Ramadhani 18 11 81. Next. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab permintaan SDM. Nah, di sini sebab-sebab permintaan SDM itu ada 3, yaitu yang pertama ada faktor internal. Di sini, di mana faktor internal itu kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, di sini kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan atau organisasi yang berpengaruh pada restoran dan renov. Nah, selanjutnya ada faktor ketenaga kerjaan. Nah, di sini faktor ketenaga kerjaan, kondisi tenaga kerja atau SDM yang dimiliki perusahaan sekarang di posisinya itu di masa depan yang berpengaruh pada permintaan demand tenaga kerja baru. Next. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Di sini faktor internal itu ada 6. Yang pertama ada faktor resa dan renov, yang kedua ada faktor prediksi produksi dan penjualan, yang ketiga ada faktor pembiayaan SDM, yang selanjutnya ada faktor pembukaan bisnis baru, yang kelima ada faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan, yang terakhir ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Next. Nah, faktor renstra dan renov itu sendiri ada 2, yaitu pengadaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan yang merupakan pelaksanaan kegiatan bisnis yang terdapat di dalam renov sebagai penjabaran dari renstra itu sendiri yang merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi permintaan SDM. Nah, untuk itu prediksi jumlah atau kualifikasi SDM itu yang dibutuhkan. Nah, hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan SDM yang dibutuhkan. Hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan SDM yang berdampak terdapat program-program atau kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, perencanaan SDM karena sebab ini harus mempertimbangkan juga bahwa kegiatan bisnis ini itu dalam restra dan renov ini diprediksi akan berkelanjutan untuk jangka waktu yang cukup panjang di masa depan nantinya. Nah, selanjutnya ada prediksi perubahan dan perkembangan di lingkungan bisnis sesuai pilihan organisasi atau perusahaan yang telah diantisipasi nih dan diadaptasi di dalam restra dan renov. Nah, antara lain itu harus diikuti dengan merumuskan perencanaan SDM. Dengan demikian, berarti apabila restra dan terutama renov ini mengalami revisi untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis agar organisasi itu atau perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Maka permintaan SDM harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Nah, perubahan itu juga dapat terjadi jika dua perusahaan atau lebih itu melakukan merger atau akuisisi. Nah, dengan kata lain, Resa dan Renov ini yang direvisi itu dapat merger dan akuisisi juga merupakan penyebab perlunya dilakukan perubahan prediksi permintaan SDM itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya yakni mengenai faktor prediksi, produksi, dan juga penjualan. Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis berdasarkan Renstra dan Renov hanya akan mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan apabila bisnis menghasilkan laba yang kompetitif secara berkesinambungan. Kenyataan itu mengharuskan organisasi atau perusahaan melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi pula produk yang dapat dipasarkan atau dilakukannya penjualan. Nah, prediksi itu pada dasarnya merupakan prediksi laba
yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan juga kualitas SDM yang sudah dimiliki organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus memprediksi pula apakah produk dan kemampuan memasarkannya dapat ditingkatkan di masa depan, yang berdampak pada peningkatan laba. Demikian pula, harus memprediksi kemungkinan produk akan menurun karena berbagai sebab, yang berarti akan menurunkan laba sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kemungkinan meningkat dan menurunnya produk dan pemasaran atau laba perusahaan seperti yang tadi sudah dijelaskan sangat besar pengaruhnya pada prediksi permintaan sumber daya manusia. Usaha meningkatkan produktivitas dan penjualan yang melampaui batas kemampuan SDM yang sudah dimiliki mengharuskan dilakukannya perencanaan penambahan sumber daya manusia yang baru. Nah, prediksi atau permintaan prediksi atau permintaan itu harus mempertimbangkan juga persentase pembiayaan atau cost SDM, khususnya untuk upah atau gaji dari laba yang didapat sebagai satu-satunya sumber yang dapat dipergunakan dalam menambah jumlah sumber daya manusia. Dalam kondisi itu, berarti prediksi permintaan sumber daya manusia yang cukup banyak jumlahnya harus diturunkan jika melampaui kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar upah, dan melakukan pembiayaan sumber daya manusia lainnya. Baik, selanjutnya yakni faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan produk baru tidak dilakukan dengan mengadakan teknologi baru karena cara tersebut berarti membuka atau mendirikan organisasi atau perusahaan baru pada tingkat embrional. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan sumber daya manusia karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Untuk itu perlu dilakukannya prediksi permintaan atau demand sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitasnya yang disebabkan oleh pengembangan bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Next. Selanjutnya, faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan. Struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja yang disebut divisi, departemen, dan lain-lain yang tersusun secara vertikal dan juga horizontal pada tahap awal berpengaruh pada prediksi jumlah manajer atau pemimpin yang harus dipekerjakan. Dengan kata lain, jumlah manajer harus disesuaikan dengan banyaknya unit kerja dengan kualifikasi sesuai jenjang masing-masing. Nah, selain itu, permintaan sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh desain pekerjaan sebagai pola kerja yang dipilih untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja yang akan berdampak pada produktivitas dan kualitas produk, baik berupa barang maupun jasa. Ada beberapa desain pekerjaan yang dapat dipilih oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang berpengaruh pada jumlah kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkannya. Antara lain yang pertama yaitu desain pekerjaan mekanistik. Apa sih desain pekerjaan mekanistik? Jadi desain pekerjaan ini menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimumkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia dalam spesialisasi jabatan atau pekerjaannya, maka akan semakin efektif pelaksanaannya meskipun batas waktu minimumnya tidak dapat dikurangi lagi. Nah, desain dengan menggunakan pendekatan mekanistik ini karena berdasarkan pada spesialisasi berpengaruh pada prediksi permintaan atau demand sumber daya manusia, terutama dalam menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terbaik sesuai spesialisasi pekerjaannya agar jumlahnya dapat disesuaikan dengan target produk yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu ada desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan. Jadi desain pekerjaan ini menggunakan pendekatan dengan mengatur dua atau lebih tugas atau pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lain dalam urutan yang bertahap. Nah, penggunaan desain ini bermaksud untuk menghemat atau tidak memboros,kan waktu dan ruang gerak dalam melaksanakan pekerjaan yang berangkai atau berurutan. Seperti itu. Yang ketiga ada desain pekerjaan ergonomik.
Jadi desain pekerjaan ini menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara nyaman, cepat, dan juga mudah. Desain pekerjaan ini untuk pekerjaan tertentu berpengaruh pada eh, prediksi kualifikasi sumber daya manusia karena dengan peralatan yang dapat dimodifikasi diperlukan SDM yang lebih sedikit daripada penggunaan peralatan baku atau standar yang disesuaikan dengan kondisi fisik ras tertentu. Yang keempat ada desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan. Nah, desain pekerjaan ini menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan kemampuan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat yakni ada desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan. Nah, desain pekerjaan ini menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan kemampuan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, pemisahan yang paling banyak dilakukan adalah antara pekerjaan manajerial yang dibedakan dengan pekerjaan profesional. Kedua kelompok pekerjaan memerlukan prediksi kualifikasi yang berbeda. Pekerjaan manajerial dalam melakukan prediksi sumber daya manusia dilakukan dengan menetapkan kualifikasi kemampuan psikologis antara lain berupa inisiatif, kreativitas, inovasi, hubungan manusiawi yang positif. Di samping itu juga harus memiliki kemampuan manajemen sesuai dengan jabatan masing-masing. Sedangkan untuk pekerjaan profesional memerlukan prediksi kualifikasi tingkat keterampilan dan keahlian yang berbeda, jenis dan juga tingkatnya, eee, agar dapat melaksanakan pekerjaan, secara efektif dan juga efisien dengan menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi atau memenuhi standar produk tertentu yang dipersyaratkan pasar atau konsumen. Nah, di samping keempat desain pekerjaan yang sudah saya sebutkan tadi, eee, terdapat, desain pekerjaan yang berpengaruh terhadap kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Eee, Desain tersebut yang antara lain itu masih ada desain pekerjaan otonom atau individual dan yang kedua yaitu ada desain pekerjaan tim. Nah, untuk desain pekerjaan otonom atau individual ini adalah desain yang menekankan pada kemampuan melaksanakan pekerjaan secara perorangan, juga berhubungan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada seorang atau setiap pekerja dalam melaksanakan, eee, pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan desain pekerjaan tim sendiri adalah desain yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun secara temporer untuk menyelesaikan satu set pekerjaan. Nah, desain ini disebut juga tim kerja dengan manajemen sendiri atau self-managed team, yang anggotanya dalam bekerja sama harus mengatur sendiri manajemen dan kegiatannya tanpa terikat dan dipengaruhi oleh para manajer unit kerja departemen tertentu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Alasan atau sebab permintaan SDM ini terkait erat dengan filsafat dan kebijaksanaan manajemen puncak dalam memperlakukan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dalam kebijaksanaan manajemen puncak dan mengimplementasikan oleh para manajer unit kerja sebagai pembantunya. Dari segi kebijaksanaan sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian-uraian terdahulu dapat berbentuk kebijaksanaan tanpa diskriminasi atau sebaliknya. Kebijaksanaan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis memungkinkan perencanaan SDM memprediksi jumlah dan kualifikasi permintaan SDM secara objektif dan akurat. Berbeda dengan kebijakan diskriminatif yang didasari oleh nilai-nilai otoriter, prediksi jumlah dan kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM bersifat sangat terbatas. Kebijaksanaan diskriminatif mengakibatkan prediksi jumlah dan kualifikasi SDM harus disesuaikan seharusnya
dengan seluruhnya dengan keinginan manajer puncak tanpa boleh diubah atau diperbaiki. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada permintaan SDM. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi nasional dan internasional. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis tiap dan semua organisasi atau perusahaan. Dalam kenyataannya, pengaruh yang potensial terjadi adalah kondisi ekonomi internasional berpengaruh pada tren ekonomi atau moneter nasional dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Beberapa bentuknya adalah kondisi ekonomi dan moneter internasional yang berpengaruh pada tingkat atau menurunnya proporsi pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional, tinggi rendahnya atau tingkat-tingkat kedudukan income dari penduduk per kapita, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebagai valuta asing yang berfluktuasi dengan kecenderungan yang terus melemah, krisis ekonomi dan krisis moneter, serta menurunnya daya beli masyarakat dan lain-lain yang sangat besar pengaruhnya pada kemampuan organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Dengan kata lain, kondisi ekonomi internasional dan pertumbuhan tren ekonomi nasional baik meningkat maupun menurun dalam kegiatan bisnis kerap kali memaksa sebuah organisasi atau perusahaan melakukan revisi terhadap rencana strategis dan rencana operasional. Selanjutnya adalah faktor sosial, politik, dan hukum. Dalam hal ini adalah tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan multinasional atau cabang di negara atau di negara sebuah organisasi atau perusahaan domestik yang menjalankan operasi bisnisnya. Kondisi ketika aspek kegiatan ini secara umum berpengaruh pada keinginan atau kebutuhan anggota masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk, barang maupun jasa. Dalam kondisinya yang baik dan stabil, cenderung akan meningkatkan daya beli sesuai dengan keinginan dan kecenderungan konsumen terhadap produk, barang atau jasa yang akan semakin bervariasi. Di samping tuntutan pada pelayanan dan yang juga semakin meningkat, demikian pula sebaliknya apabila kondisi buruk dan tidak stabil yang cenderung berdampak pada menurunnya daya beli dan berkurangnya keinginan dan kebutuhan mengkonsumsi sebagai jenis berbagai jenis produk karena difokuskan pada pemenuhan kebutuhan hidup primer. Aspek yang pertama adalah faktor sosial, yaitu faktor yang diartikan sebagai kondisi kehidupan berbangsa bersama di lingkungan suatu masyarakat yang menggambarkan merata atau tidaknya tingkat kesejahteraan anggota sebagai hasil interaksi sosial antar individu dan individu dengan kelompok sosial termasuk juga organisasi di bidang bisnis. Faktor sosial yang bersumber dari interaksi terlihat dalam adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, kehidupan beragama, rata-rata tingkat pendidikan anggota masyarakat, jumlah populasi, kondisi ketenaga kerjaan dan rata-rata tingkat kesejahteraan anggota masyarakat dan lain-lain. Aspek dalam faktor politik itu yang menyangkut kondisi dan perkembangan politik nasional dan internasional secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu negara dan kondisi moneter nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait faktor hukum nasional dan internasional. Pemerintahan suatu negara pasti memiliki kebijakan dalam bidang perekonomian dan keuangan yang diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kebijakan itu disebut ketentuan hukum. Di antaranya, mengatur juga mengenai organisasi di bidang bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait hukum nasional. Kekuatan dan kekuasaan hukum suatu ketentuan perundang-undangan secara yuridis formal yang cakupan wilayahnya berlaku di sebuah negara disebut hukum nasional. Di antaranya terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan dan jaminan pada eksistensi organisasi atau perusahaan domestik dan multinasional dalam menjalankan bisnis secara operasional.
Beberapa ketentuan perundang-undangan itu mengatur tentang perizinan mendirikan organisasi dan melakukan operasional bisnis, kewajiban membayar upah perpajakan, pemilikan aset, impor dan ekspor, perlindungan dan pembatasan pekerja asing, perlindungan tenaga kerja domestik, dan lain-lain. Di samping itu, banyak pemerintah suatu negara yang membuat atau merekayasa ketentuan hukum mengenai bisnis, di antaranya dengan bermaksud untuk mengatur dan melindungi identitas dan kepentingan bisnis nasional yang diselenggarakan oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, rekayasa itu disebut Hubungan Industrial Pancasila atau HIP. Realisasinya dilakukan melalui pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, dan lain-lain dalam bidang bisnis yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, tentang pelarangan dan penetapan pajak masuk yang tinggi terhadap impor barang mewah, pengaturan tenaga kerja asing, pengaturan masuknya modal asing, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah komitmen atau dua atau lebih bahkan seluruh negara di dunia atau antara suatu negara dengan badan internasional yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yudikatif atau hukum. Komitmen yang dapat dilakukan dalam berbagai bidang itu antara lain mengenai bidang ekonomi atau pengaturan operasional gizi di antara negara-negara yang pangkatnya. Salah satu bentuknya adalah ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan bebas yang setahap demi setahap pada tahun 2003, 2010, dan 2020 akan diberlakukan secara intensif di Indonesia. Komitmen-komitmen seperti yang diuraikan di atas sebagai hukum internasional sangat besar pengaruhnya pada kegiatan bisnis dan eksistensi organisasi bisnis, yang pada gilirannya berpengaruh pada prediksi permintaan SDM dari segi kualifikasinya. Perencanaan SDM ini diantaranya adalah kecuali kualifikasi yang memiliki kemampuan melaksanakan bisnis internasional secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Ilmu dan teknologi yang sangat pesat kemajuan dan kepenggunaannya pada akhir abad 20 akan terus berlanjut di sepanjang abad 21 ini. Dunia usaha atau lingkungan bisnis tidak mungkin memperlambat atau menghentikan perkembangan dan kemajuan tersebut, karena pelakunya adalah para ilmuwan di lingkungan lembaga-lembaga ilmiah termasuk perguruan tinggi. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan bisnis ini, di antaranya berupa peralatan kerja berteknologi canggih. Perkembangan dan kemajuan itu berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja produktivitas, dan kualitas produk barang atau jasa, termasuk juga teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang terus-menerus menuntut perbaikan kualitasnya. Kondisi seperti ini mengharuskan perusahaan mengadaptasi perubahan, perkembangan, dan kemajuan ilmu dan teknologi agar mampu berkompetisi dengan organisasi sejenis. Perusahaan atau organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melaksanakan pekerjaan akan jauh tertinggal dari perusahaan yang ada. Usaha mengadaptasi perubahan, kemajuan, dan perkembangan seperti yang telah dijelaskan berpengaruh langsung pada prediksi permintaan atau demand sumber daya manusia, terutama dari segi kualifikasinya dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada faktor pasar tenaga kerja dan perusahaan asing. Pasar tenaga kerja adalah area geografi yang memiliki persediaan atau suplai tenaga kerja sumber daya manusia yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan. Titik pada tahap pertama area geografis yang dimaksud terbatas pada pasar tenaga kerja lokal, yaitu kabupaten atau provinsi, yang jika tidak memiliki persediaan sesuai kebutuhan atau dimensi sumber daya manusia perusahaan, dapat diperluas menjadi pasar tenaga kerja nasional atau domestik. Bahkan bagi perusahaan multinasional dapat diperluas sampai pada pasar tenaga kerja internasional. Di dalam pasar tenaga kerja sendiri memiliki unsur pesaing, di mana hal ini harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan, yaitu kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan yang pertama, perusahaan dalam bidang bisnis yang sama-sama membutuhkan sumber daya manusia yang kualifikasinya sama pula dapat menjadi penghambat dalam mendapatkan tenaga kerja. Lalu titik persaingan terjadi untuk memperoleh tenaga kerja keterampilan dan keahlian tinggi dan langka yang jumlahnya tidak banyak di pasar tenaga kerja.
Hal yang kedua, karena persaingan dapat beralih atau berkembang tidak sekedar untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prediksi kualifikasi yang dibutuhkan, tetapi juga dalam melaksanakan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Kondisi itu dapat terjadi karena setiap calon sumber daya manusia atau calon pekerja selalu membandingkan dalam memilih tempat bekerja yang dinilainya paling menguntungkan. Di samping itu, persaingan dapat terjadi juga dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang sudah dimiliki organisasi atau perusahaan agar tidak pindah ke organisasi atau perusahaan sejenis sebagai kompetitor yang dinilainya memberikan kondisi kerja yang lebih menyenangkan. Kondisi seperti itu cenderung mengharuskan sebuah organisasi atau perusahaan melakukan survei pasar tenaga kerja untuk mengetahui persediaan atau tablet terutama di pasar tenaga kerja lokal atau domestik atau nasional. Dan untuk faktor yang terakhir adalah faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sekarang diprediksi di masa depan dan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya manusia sebagai bagian dari sistem informasi manajemen suatu perusahaan. Beberapa dari faktor ini adalah yang pertama, jumlah waktu dan kualifikasi SDM yang akan pensiun yang harus dimasukkan di dalam prediksi kebutuhan sumber daya manusia sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. Faktor yang kedua adalah prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dan pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau KKB atau kontrak kerja yang harus diproduksi calon penggantinya untuk mengisi kekosongan pada waktu yang tepat, baik dari sumber internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah prediksi yang meninggal dunia. Prediksi ini perlu dilakukan lingkungan organisasi atau perusahaan yang telah memiliki sumber daya manusia dalam jumlah besar yang seharusnya memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Prediksi SDM ini dilakukan karena kemungkinan terjadi di luar kekuasaan manusia atau tidak tergantung usia, sehingga mungkin saja dialami oleh pekerja yang usianya relatif masih muda. Prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan dipromosikan dan internal atau rotasi. Prediksi ini penting dilakukan karena jabatan atau pekerjaan yang ditinggalkannya menjadi kosong dan perlu diisi, baik dari sumber internal maupun eksternal. Prediksi yang mengikuti pelatihan dan akan dipromosikan setelah berhasil. Prediksi ini perlu dilakukan seperti yang telah diuraikan di atas, karena pekerjaan atau jabatan yang akan ditinggalkannya kosong dan harus dicarikan pengganti yang memenuhi kualifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.